wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah manajemen laboratorium, saya menjelaskan tentang sistem manajemen mutu laboratorium. Di dalam mutu laboratorium ini meliputi prosedur baku, kalibrasi, dan audit. Nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah definisi mutu. Definisi mutu itu sebenarnya apa? Menurut ISO SNI 9000, derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan. Sedangkan menurut Deming, mutu tidak berarti segala sesuatu yang terbaik, tetapi pemberian kepada pelanggan tentang apa yang mereka inginkan dengan tingkat kesamaan yang dapat diprediksi serta tergantungannya terhadap harga. Jadi yang dimaksud mutu ini belum tentu tidak harus yang semuanya itu harus terbaik. Tetapi ukuran dari mutu kalau menurut Deming ini intinya mutu itu sesuai dengan harapan pelanggan. Jadi prediksi pelanggannya seperti apa, ternyata kita sudah memenuhi prediksi pelanggan tersebut, maka itu diartikan dengan mutu. Jadi mutu ini standarnya adalah kepuasan pelanggan tadi kalau menurut Deming. Sedangkan kalau menurut ISO 9000, derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan ini nanti pasti ada yang kita sebut standar. Definisi mutu menurut Crosby, mutu adalah pemenuhan persyaratan tadi dengan meminimalkan kerusakan yang mungkin timbul. Jadi yaitu standard of zero defect atau memperlakukan prinsip benar sejak awal. Sedangkan menurut Juran, mutu adalah memenuhi tujuannya. Sedangkan definisi lain menyatakan bahwa mutu adalah pemberian nilai kepada pelanggan untuk uang yang telah dibayarnya. Mutu laboratorium ini perlu ada suatu pengendalian. Jadi pengendalian mutu laboratorium ini bertujuan untuk apa? Nah, bertujuan untuk memastikan mutu tersebut selalu terjaga dengan benar. Nah, pengendalian mutu laboratorium ini apa sih? Suatu upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, artinya secara terus-menerus, berkelanjutan, sistematis. Ini ada prosedur yang tersistem, prosedur yang baku, dan objektif berarti ada penilaian yang sudah terstandarisasi dalam memantau dan menilai barang atau jasa maupun pelayanan yang dihasilkan di laboratorium, di mana dibandingkan dengan standar yang ditetapkan serta menyelesaikan masalah yang ditemukan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu laboratorium. Jadi sudah ada standar. Jadi standar itu apa sih? Nilai minimal yang harus dicapai. Itu adalah standar. Jadi kalau di bawah standar berarti dikatakan tidak memenuhi mutu. Kalau di atas standar atau pas standar artinya mutu sudah terpenuhi. Standar ini yang jadi tolak acuan kita sebagai dalam penilaian sehingga penilaian bisa dikatakan objektif. Nah, tujuan pengendalian mutu laboratorium ini tujuan awalnya adalah agar dapat diketahui mutu barang, jasa, atau pelayanan yang dihasilkan. Ini tujuan awalnya sebagai evaluasi ya untuk mengetahui sebenarnya barang jasa yang kita hasilkan ini tingkat mutunya sampai seberapa. Itu tujuan awal dari pengendalian mutu. Nah, tujuan akhirnya agar dapat meningkatkan mutu barang. Kalau sudah diketahui tingkatan mutunya berapa. Nah, akhirnya tujuan akhir adalah bagaimana kita meningkatkan. Nah, agar dapat meningkatkan mutu barang, jasa, dan pelayanan yang dihasilkan. Pentingnya pengendalian mutu ini digunakan supaya untuk meningkatkan indeks kepuasan mutu, Quality Satisfaction Index, produktivitas dan efisiensi neraca keuangan, pangsa pasar, moral, dan semangat karyawan, serta kepuasan pelanggan. Jadi laboratorium ini harus selalu mengembangkan dan menerapkan pengendalian mutu, quality control, dan jaminan mutu, quality assurance. Jadi semua lab yang baik di lab pendidikan, lab penelitian, lab pengujian, baik di pengujian klinis maupun pengujian dalam industri, bahkan industri sendiri, selalu menerapkan QC dan QA. Jadi QC dan QA ini selalu berhubungan. QC ini pengendalian mutu, QA pengendalian jaminan mutu. Berdasarkan ISO SNI 9001, QA ini atau Quality Assurance atau jaminan mutu adalah bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada pemberian keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi.
Nah, QA ini adalah segala sesuatu yang dilakukan baik di dalam maupun di luar laboratorium untuk mencapai mutu data hasil pengujian atau pemeriksaan lab. Sedangkan QC ini bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada memenuhi persyaratan mutu. Jadi QC adalah suatu tahapan dalam prosedur yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu aspek teknis pengujian atau pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau secara teknis untuk mengetahui aspek teknis pengujian lebih ke arah misalkan pas proses analitiknya, lah melihat kualitasnya berarti quality control prosedur lah QC ini. Sedangkan kalau QA itu semuanya baik secara administrasi, secara prosedur yang ada di lab maupun yang sudah dikeluarkan ke pelanggan itu yang kita sebut dengan QA. Jadi cakupannya dari quality assurance ini lebih luas daripada quality control. Bisa dikatakan quality control adalah bagian dari quality assurance, bagian yang dinilai dalam quality assurance. Nah, di sini ada saya sebutkan 5 dimensi mutu laboratorium. Yang pertama yaitu dimensi mutu bukti langsung tangible. Uraiannya berupa fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Bukti langsungnya itu yang langsung terlihat. Nah, contoh pasien melihat mutu pelayanan dari fasilitas ruangan yang memadai. Itu maksudnya. Jadi, dimensi mutu bukti langsung tangible. Bisa langsung terlihat fasilitas fisik. Oh, gimana labnya? Labnya bersih, labnya bagus, alatnya lengkap. Nah, itu yang disebut dengan, oh berarti mutunya baik. Nah, itu secara langsung ya. Kemudian yang kedua adalah keandalan reliability. Uraiannya berupa kemampuan lab dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Contoh pelayanan sesuai dengan jadwal, misalkan di sini lab buka pada jam 8 sampai jam 4. Nah, saat pasien datang, nah ternyata jam 8 belum buka, oh berarti itu tidak mutu dalam keandalannya itu kurang. Nah, itu yang dimaksud dengan keandalan, kemampuan lab dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan. Janjinya nanti setelah tes, keluar hasil tes setengah jam kemudian, ternyata keluarnya 1 jam kemudian. Nah, di situ berarti ada kurang dimensi mutu yang kurang dalam dimensi mutu keandalan ini, reliability. Itu ya, contoh salah satu contoh. Daya tanggap atau responsiveness dapat diakses, tidak lama menunggu, serta bersedia mendengar keluh kesah. Ini maksudnya ada kok lama, kok gini lah, itu kita nggak melayani dengan baik lah, berarti daya tanggapnya kurang. Itu ya maksudnya ya. Nomor 4, standar yang ditetapkan. Uraiannya menyelesaikan masalah yang ditemukan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu. Tadi standarnya sudah ditetapkan. Ada empati. Empati itu komunikasinya gimana terhadap pasien, memahami kebutuhan konsumen, seperti itu. Pengendalian mutu ini ada 4. Plan, do, check, action. Nah, plan yang pertama, plan ini adalah identifikasi masalah. Jadi kita identifikasi dulu masalahnya apa, dikembangkan rencana perbaikannya apa. Kemudian setelah diidentifikasi masalah, kita lakukan perencanaan. Kita merencanakan kira-kira apa yang mau dilakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, setelah itu masuk ke tahapan do. Do itu implementasi rencana. Jadi rencana yang telah kita buat untuk memperbaiki masalah tersebut, kita laksanakan dalam lapangan, di lab. Setelah pelaksanaan baru dilakukan evaluasi. Apakah rencana yang telah kita implementasikan ini berhasil atau tidak? Bagaimana efeknya? Kita evaluasi apakah berhasil. Setelah dilihat, oh misalkan berhasil, berarti masuk ke action yang selanjutnya. Kalau tidak, berarti kembali lagi kita rubah rencana yang lain. Jadi itu dia cek, berarti action ini bertindak atas dasar evaluasi. Lanjutkan siklus perbaikan proses ini tadi. Bakuan mutu, dalam manajemen mutu itu harus ada bakuan mutu, yaitu berupa standar yang digunakan sebagai pedoman kerja bagi tenaga pelaksana. Ada standarnya.
Manfaat bakuan mutu ini, tiap pelaksana yang ditunjuk mempunyai pegangan yang jelas tentang apa dan bagaimana prosedur melakukan suatu aktivitas. Ini biasanya berupa SPO, standar prosedur operasi. Standar yang tertulis memudahkan proses pelatihan bagi tenaga pelaksana baru yang akan dipercayakan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Ini ya. Nah, poin dari bakuan mutu di sini, tiap pelaksana yang ditunjuk memiliki pegangan yang jelas tentang apa dan bagaimana prosedur melakukan aktivitas. Standar yang ditulis memudahkan proses pelatihan, jadi kalimatnya harus jelas dan mudah dipahami. Kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikuti prosedur baku yang tertulis akan menjamin konsistennya mutu hasil yang dicapai. Ini poin dari bakuan mutu. Nah, di sini klasifikasi bakuan mutu. Bakuan mutu ini dibagi menurut beberapa jenis berdasarkan hierarki dalam suatu organisasi. Jadi di sini karena setiap jenjang memiliki kewenangan dan kewajiban tertentu dalam menciptakan dan memelihara mutu. Nah, semakin tinggi jenjang jabatannya, semakin teknis sifat dokumen dan aktivitas yang ada di bawah tanggung jawabnya. Normatif tingkat menengah, teknis. Teknis ini misalkan langsung ambil labu ukur atau tuangkan air ke dalam labu ukur sampai tanda batas. Nah, itu maksudnya teknis. Atau misalkan ukur dengan fotometer lah, itu teknis. Normatif itu lebih ke arah kebijakan. Jadi kebijakan itu yang secara garis besar. Misalkan pelayanan buka pada pukul berapa, atau laboran atau tenaga teknis selama melaksanakan pekerjaannya harus mengenakan alat pelindung diri lengkap. Nah, tingkat menengah itu di bawahnya lagi. Nah, dokumen normatif ini tercermin secara garis besar sasaran mutu yang ingin dicapai. Ini secara garis besarnya saja, dokumen normatif. Nah, dokumen tingkat menengah ini biasanya disebut dengan prosedur operasional baku, SOP, SPO, atau prosedur tetap. Contohnya, prosedur pemeriksaan, prosedur pengadaan regen, itu dokumen. Dokumen teknis ini petunjuk teknis atau instruksi kerja. Misalkan instruksi kerja alat. Instruksi kerja alat, tekan tombol on pada sebelah kanan. Nah, itu contoh dari dokumen teknis. Ini benar-benar sangat teknis, dirinci langkah-langkah yang harus dilakukan. Dokumen pendukung itu dokumen yang menjadi pendukung pada setiap tingkatan dokumen. Jadi misal level 1 ini pedoman mutu. Level 2 berarti berupa prosedur operasi. Level 3 instruksi kayak instruksi kerja. Level 4 ini catatan-catatan atau record. Ini form-form itu level 4. Ya, pedoman mutu itu misalkan tata tertib lab. Level 2 prosedur berarti prosedur memulai praktikum. Berarti harus pinjam alat, bon bahan, bon alat, itu prosedur. Level 3 instruksi kerja, misalkan instruksi kerja menggunakan mikroskop. Berarti sambungkan kabel ke saluran listrik. Nah, itu contoh instruksi kerja. Catatan atau record level 4, ini contohnya form tadi, form bukti peminjaman alat dan bahan. Itu catatan record. Nah, berdasarkan SNI ISO 9001 terdapat 8 dasar manajemen mutu di lab klinik. Jadi yang pertama, 8 dasar manajemen mutu di lab klinik ini fokus pada pelanggan. Harus bisa memahami kebutuhan masa kini dan mendatang dari pelanggannya. Kemudian kepemimpinan. Pemimpin menetapkan kesatuan tujuan dan arah sebuah organisasi. Pemimpin menciptakan dan memelihara lingkungan internal tempat. Keterlibatan semua personel. Personel pada semua tingkatan adalah inti sebuah organisasi. Jadi keterlibatannya ini seberapa maksimal. Nah, itu dari personel yang menjabat di tingkat atas sampai yang paling bawah. Kemudian pendekatan proses ini hasil yang dikehendaki oleh sebuah organisasi bisa dicapai dengan lebih efektif dan efisien bila kegiatan dan sumber daya terkait dikelola sebagai suatu.
pendekatan sistem pada manajemen, pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan proses yang saling terkait. Kemudian di sini ada perbaikan yang berkesinambungan. Nah, pendekatan fakta pada pengambilan keputusan. Jadi saat kita mau mengambil keputusan harus melihat fakta yang ada di lapangan, di situ maksudnya. Hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok, misalkan dengan bagian vendor pengadaan. Nah, itu ada. Harus dijaga hubungan antar pemasok dan organisasi. Sehingga meningkatkan kemampuan keduanya untuk ini sistem manajemen quality management system. Jadi selalu ada perbaikan yang berkelanjutan di sini. Jadi di sini ada stakeholder, input, masukan. Di sini. Nah, ini misalkan pasien. Nah, di sini pasien mau daftar. Ini ada produknya tadi berupa apa? Berupa jasa kan kita jasa analisa. Itu yang dimaksud dengan realisasi produk. Di sini proses realisasi produk kemudian keluarannya berupa apa produknya? Hasil analisa. Di sini dilihat nanti kepuasan pelanggan. Ini siklusnya ternyata dalam ini hanya siklus yang hanya diketahui secara umum ya. Sedangkan untuk manajemen mutu ternyata ada sistem ini. Pengukuran, analisis, dan perbaikan. Di sini produk jasa kita kan jasa pelayanan analisa. Di sini diukur bagaimana prosedur yang telah dilakukan itu sesuai apa tidak. Kemudian diawasi oleh manajemen tanggung jawabnya. Kemudian ada manajemen sumber daya di sini. Sesuai apa tidak, di sini dikelola. Manajemen sumber daya ini mulai dari reken, alatnya apakah sudah terkalibrasi, alatnya sesuai apa tidak, akurat atau presisi, itu ada di sini. Jadi semua ini berupa siklus perbaikan berkelanjutan SMM. Penjelasan dari saya. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.